Di malam hari yang sedang hujan, di sebuah minimarket, seorang pelanggan protes pada penjaga kasir karena harga plastik berharga 20 won. Pelanggan itu berkata, apa dia gila sampai minta uang plastik segala, apa dia tidak tahu bahwa ia langganan di tempat ini. Penjaga kasir berkata, tetap saja itu melanggar kalau tidak dibayar. Pelanggan itu mengatakan, anak kecil seperti dirinya tahu apa tentang hukum. Ia berteriak meminta untuk panggil bosnya. Penjaga kasir menelpon bosnya mengabari bahwa ada orang yang ingin bicara padanya. Dengan nada kasar, pelanggan itu memperkenalkan dirinya sebagai ketua dari Rotary Club. Ia protes karena penjaga kasir bawa-bawa hukum karena ia tidak bayar plastik. Padahal sudah banyak penghasilan darinya di sini. Kenapa dia begini cuma gara-gara 20 won? Dirinya sering menemui kasus seperti ini saat bekerja di minimarket. Membicarakan jabatannya yang siapapun juga tidak peduli. Golongan terburuk, bertindak kasar dan tak mau kalah hanya gara-gara 20 won. Selesai menelpon, pelanggan itu memberikan HP-nya dengan cara yang cukup kasar. Bosnya meminta Sang Jin untuk biarkan saja dia pergi tanpa membayar uang plastik. Sang Jin mengiyakan itu. Sang Jin berkata ia akan menghapus harga kantong plastiknya. Dengan nada kasar pelanggan itu berkata, harusnya dari tadi begitu, sambil mengejek Sang Jin yang tadi bawa-bawa hukum. Sang Jin tahu karena pada akhirnya orang-orang seperti ini cuman marah-marah untuk mewujudkan apa yang diinginkan. Sembari keluar, pelanggan itu berkata ternyata benar anak yang kerja sambilan itu semuanya tidak berpendidikan. Ia berpesan pada Sang Jin untuk melakukan kerjaan dengan benar. Mendengar itu Sang Jin hanya bisa menghela nafas. Beberapa waktu kemudian lonceng pintu bunyi, seseorang meminta maaf pada Sang Jin karena dirinya sangat telat datang. Sang Jin berkata, kakak tahu kan ini sudah lebih dari 30 menit. Ia beralasan terlambat gara-gara ia melihat sepatu. Besok ia akan datang 30 menit lebih awal. Sang Jin memaklumi itu, tapi sebelum ganti shift, ia harus menghitung uangnya dulu. Dengan senyum licik, ia menyuruh Sang Jin untuk pulang duluan saja, biarkan dirinya sendiri yang menghitung uangnya. Sang Jin menolak karena ini seharusnya dilakukan bersama-sama. Ia menyuruh Sang Jin pulang karena tidak enak tadi ia datang telat. Mau tidak mau Sang Jin menuruti orang itu. Saat akan pulang, Sang Jin pamit pulang duluan pada kakak itu. Sambil menghitung uang, ia meminta Sang Jin untuk hati-hati di jalan. Sang nyalakan lampu ponselnya. Ia menanyakan apa ada kursi serta dirinya butuh obeng. Tanpa ia sadari, Sang Jin nampak akan melakukan sesuatu pada dirinya. Ia mendekatkan tangan lalu mendorong keras paman itu sampai terjatuh ke dalam suatu ruangan. Ia menanyakan apa yang Sang Jin lakukan, apa dia sudah gila. Sang Jin berkata apa dunia ini nggak bisa membiarkan dirinya sendiri.
Sambil akan menutup pintu, ia memohon biarkanlah dirinya tenang sendiri. Kali ini makanlah sampai habis Seonwo. Ia kesal tidak mengerti apa yang anak sialan itu katakan. Ia berteriak untuk buka pintunya, berani-beraninya begini pada orang yang lebih tua. Ia terdiam mendengar suara aneh di belakangnya berkata, "Baiklah, akan kulahap habis-habis." Dengan memakai lampu ponselnya, ia bertanya siapa yang barusan berbicara. Matanya terkejut, tidak percaya, seakan-akan melihat sesuatu. Yang ternyata di depannya ada anomali yang sedang membuka mulutnya lebar-lebar, dengan gigi yang sangat banyak siap memakannya. Dalam sekejap kepala paman itu setengah menghilang menyisakan bagian bawah rahangnya. Di luar ruangan Sang Jin berperilaku aneh, sembari menggigit jarinya. Ia berharap dunia seperti ini hancur saja. Keesokan harinya Sang Jin kembali kerja ke minimarket. Bosnya menanyakan apa Sang Jin menghitungnya dengan benar. "Kok bisa kurang 50.000 won?" Sang Jin kaget mendengar kurang 50.000 won. Bosnya mengiyakan itu karena uangnya kurang pas saat Sang Jin sedang jaga. Sang Jin terkejut mendengar itu, karena kemarin Kak Juno yang menghitung uangnya. Dirinya kan sudah bilang, uang tunai itu harus dicek bersama-sama. Sang Jin berkata, kemarin Kak Juno merasa bersalah karena telat datang. Oleh karena itu, dia menyuruh dirinya untuk pulang duluan, karena dia yang mau menghitungnya sendiri. Meski mendengar alasannya, ia tetap tidak peduli. Ia memberitahu uang yang kurang 50.000 won akan dipotong dari gaji Sang Jin. Dengan menahan emosi, Sang Jin hanya menghela nafas. Pak Bos menanyakan kenapa Sang Jin malah menghela nafas. Ia meminta Sang Jin untuk cepat ganti baju. Sang Jin mengiyakan itu. Saat mengganti baju, Sang Jin kesal kenapa semuanya selalu ingin mengusik hidupnya. Apa mereka dijadikan makanan saja? Tidak, jangan dulu. Karena ia akan berusaha sabar sedikit lagi. Beberapa waktu kemudian Sang Jin heran sudah jam 9:30 kenapa Kak Juno belum datang. Kemarin dia bilang akan datang 30 menit lebih awal. Bel pintu berbunyi menandakan ada orang yang masuk. Sang Jin mengira itu Kak Juno yang datang, tapi ternyata itu hanyalah seorang pelanggan. Waktu berlalu hingga jam menunjukkan jam 10. Ia terus mengirim pesan pada Kak Juno namun tidak ada balasan sama sekali. Sang Jin hanya menghela nafas. Singkat waktu jam menunjukkan pukul 10:30. Bel pintu berbunyi, si brengsek Juno meminta maaf lagi karena ia datang sedikit terlambat. Sang Jin berkata, bukannya Kak Juno akan datang lebih awal. Ia menanyakan tentang masalah uang, namun si brengsek Juno memotong pembicaraan itu. Ia meminta maaf lagi. Alasan ia telat, karena membeli sepatu bekas yang kemarin ia bicarakan. Orangnya nggak mau kasih potongan 5.000, makanya ia telat datang. Sang Jin bukan menanyakan soal itu, ia menanyakan tentang uang yang hilang 50.000 won. Si brengsek Juno mengelak karena saat Sang Jin pergi, ia mengecek uang ternyata memang kurang 50.000 won. Apa Sang Jin kemarin salah hitung? Sang Jin berkata, tidak mungkin uang hilang pas 50.000 won. Juno mengaku tidak tahu karena dirinya sudah menghitung dengan benar. Ia menawarkan Sang Jin apa mau minum sesuatu. Sang Jin tidak menanggapi hal tersebut, ia meminta untuk hitung saja uangnya. Juno mencoba menawarkan lagi apa Sang Jin ingin kopi. Sang Jin menolak karena ia tidak minum kopi saat malam. Ia meminta untuk coba cek saja uangnya. Juno meninggikan nadanya berkata, ia kan sudah meminta maaf. Ia memaki Sang Jin yang bertingkah seperti berandalan. Sang Jin berkata apa yang barusan Juno katakan. Juno berkata apa dirinya harus berlutut dan meminta maaf agar Sang Jin puas. Sang Jin yang habis kesabarannya berkata, untuk jangan banyak omong dan hitung saja uangnya, biar ia bisa segera pulang. Juno yang tidak terima meraih kerah Sang Jin dengan kasar menanyakan apa yang barusan Sang Jin katakan pada dirinya. Sang Jin yang muak bertanya-tanya, apa ia kasih saja si brengsek Juno kepada Senwo. Di tempat tinggal Sang Jin makhluk anomali bernama Senwo, itu merasa lapar bertanya-tanya kapan Sang Jin pulang. Si Juno sedikit takut melihat tatapan Sang Jin yang tajam. Sang Jin meminta melepaskannya dan hitung saja uangnya. Juno terdiam sebentar merasa takut ia segera melepaskannya. Ia menuruti permintaan Sang Jin dan menyuruhnya untuk minggir, karena ia akan segera menghitungnya. Singkat waktu akhirnya Sang Jin berjalan pulang meninggalkan minimarket. Ia kesal karena hari ini ada hal-hal konyol yang membuatnya kesal, yang membuat suasana hatinya hancur. Singkat waktu, Sang Jin yang sudah sampai rumahnya sedang berganti pakaian. Seonwo berkata pada Sang Jin bahwa dirinya lapar. Sang Jin berkata, bukannya kemarin Seonwo sudah makan. Namun Seonwo berkata bahwa ia masih merasa kelaparan. Sang Jin menanyakan apa maunya Seonwo. Seonwo hanya berkata ia lapar sekali.
Sang Jin berkata untuk bersabar karena ia nggak bisa membawa orang sembarangan begitu saja. Mendengar itu Seonwo kesal, ia berteriak bahwa dirinya sangat lapar sekali. Sang Jin yang ketakutan segera keluar beralasan bahwa ia akan segera tidur. Seonwo yang menahan rasa laparnya mencoba menahan untuk tidak memakan Sang Jin. Di balik pintu, badan Sang Jin bergetar ketakutan setelah mendengar itu. Di keesokannya di minimarket, Sang Jin mencari tahu semua makanan yang harus ia berikan pada Seonwo. Bel pintu berbunyi, Sang Jin mengucapkan selamat datang. Ternyata itu adalah Juno yang membawa seorang wanita. Sang Jin heran kenapa Juno hari ini tidak telat datang. Ia heran melihat Juno berpegangan tangan dengan seorang wanita. Wanita cantik itu menyapa Sang Jin dan menanyakan apa dirinya yang bernama Sang Jin itu. Juno memperkenalkan pacarnya yang akan menemaninya saat waktu kerja. Wanita itu mengatakan, ia hanya takut Juno merasa bosan sendirian. Sang Jin memberi salam dan menunduk malu melihat kecantikan pacarnya Juno. Juno menawarkan pacarnya yang bernama Jiwon mau minum apa. Jiwon berkata ia ingin susu coklat saja. Sang Jin heran apa yang dipikirkan ceweknya sampai mau pacaran dengan Juno si brengsek itu. Beralih ke tempat tinggal Sang Jin, Seonwo membentur-benturkan mukanya pada dinding. Ia berteriak kesal karena dirinya sangat lapar sekali. Kembali ke Sang Jin yang sedang melihat Juno dan pacarnya sudah selesai menghitung uang. Juno berterima kasih dan meminta Sang Jin untuk pulang saja. Jiwon menanyakan apa Sang Jin akan pulang. Sang Jin mengiyakan itu. Jiwon berkata bahwa Sang Jin sudah bekerja keras dan mengucapkan sampai jumpa lagi dengan melambaikan tangan. Dengan genit, ia memberikan kedipan pada Sang Jin. Muka Sang Jin terlihat memerah terpesona melihat kecantikan dan kebaikan Jiwon. Jiwon memuji Sang Jin karena terlihat imut. Ia menanyakan pada Juno apa dirinya mempunyai pacar. Juno merasa Sang Jin tidak punya pacar, ia menanyakan kenapa Jiwon menanyakan itu. Jiwon berkata, tidak apa-apa, ia hanya ingin mengenalkan Sang Jin pada teman-temannya. Saat sudah di luar, Sang Jin bertanya-tanya apa yang barusan Jiwon lakukan. Dalam perjalanan pulang, Sang Jin teringat harus bawa sesuatu agar Seonwo merasa tenang, karena kalau tidak bisa-bisa dirinya yang akan dimakan. Melihat toko yang sedang diskon, ia berencana untuk membeli sesuatu untuk Seonwo. Singkat waktu, Sang Jin sudah sampai di tempat tinggalnya. Ia segera membuka kunci tempat kediaman Seonwo. Saat membuka pintu, ia terkejut melihat mulut Seonwo yang terbuka lebar, seakan-akan akan melahapnya. Sang Jin berusaha menenangkan Seonwo bahwa dirinya adalah Sang Jin. Seonwo hanya membalas dengan geraman. Sang Jin memberikan sebuah kantung berisi makanan meminta Seonwo untuk segera sadar. Dengan cepat Seonwo mengambil kantung berisi makanan yang membuat Sang Jin sedikit terluka. Sang Jin gemetar ketakutan serta kesakitan dengan kejadian barusan yang hampir membuat tangannya hilang dimakan Seonwo. Seonwo dengan penuh nafsu mengunyah makanan itu tanpa memperdulikan Sang Jin. Singkat waktu Sang Jin bertanya apa Seonwo sudah lebih baik. Seonwo berkata belum karena ia hanya ingin memakan yang masih hidup. Sang Jin menanyakan bagaimana ia harus memberikan sesuatu yang masih hidup. Seonwo hanya membalas dengan berkata dirinya sangat lapar. Sang Jin mengatakan bahwa dirinya tidak bisa membawa orang yang asal lewat. Setidaknya harus ada alasan. Sang Jin meminta Seonwo untuk dengarkan baik-baik. Mereka harus berjanji akan satu hal saja. Ia mengerti Seonwo pasti sangat kelaparan. Tapi jangan sampai itu membuang rasa kemanusiaan kita. Mendengar itu Seonwo sedikit mengerti. Sang Jin berkata, bagaimanapun ia akan cari makanan. Paling tidak ada orang-orang jahat yang seperti sampah. Seonwo makan orang seperti itu saja. Sampah-sampah yang tidak berguna di masyarakat. Sang Jin berkata, apa Seonwo paham? Karena Seonwo tetap manusia meskipun tubuhnya jadi seperti itu. Seonwo sekarang sudah lebih tenang dan mengiyakan perkataan Sang Jin untuk sedikit lebih bersabar lagi. Sang Jin meminta tunggu sebentar lagi, karena dirinya tahu ada orang sampah yang seperti itu. Di sebuah pegunungan hutan yang terjadi curah hujan, terlihat sekumpulan orang berjas hujan hitam yang sedang menggali tanah. Mereka seperti sekte sesat berkumpul melingkar sembari mendoakan mayat yang sudah mereka kubur, menyisakan jari tangan yang masih terlihat. Seorang pemimpin memimpin doa berkata, saudara yang mereka cintai yang banyak melakukan dosa di dunia ini telah masuk ke jalan hidup abadi sesuai maksud Dewa Graham. Ia menyuruh mereka semua untuk memberikan tepuk tangan selamat. Dengan serentak mereka semua memberikan tepuk tangan dan ucapan selamat. Di barisan belakang, nampak wanita yang tidak asing. Ternyata ia adalah Jiwon, pacarnya Juno, yang memberi selamat sembari tepuk tangan serta tersenyum mengerikan.
Beberapa waktu kemudian kita beralih ke sebuah gedung tempat tinggal Juno. Ia di rumah berdua bersama Ji-won. Ji-won duduk di sofa sembari mengupas apel dan Juno yang sedang bermain komputer. Juno heran kenapa belakangan ini stoknya habis. Apa gara-gara waktu itu ada artis yang memakainya? Berita di televisi mengabarkan bahwa ada kasus pembunuhan berantai yang terjadi di Seongdong-go, Seoul pada tanggal 11 kemarin, berhasil ditangkap polisi. Juno mengomentari dia orang gila, apa beneran dia seorang manusia? Ji-won berkata bahwa setiap orang pasti akan mati. Di antaranya lebih dari setengah yang harus lebih cepat mati, karena manusia yang pantas mati harus segera dibunuh untuk diselamatkan. Juno sedikit kesal, karena Ji-won selalu berkata omong kosong itu lagi. Ia bertanya, kalau setengahnya berarti banyak, kalau begitu apa dirinya, termasuk yang harus mati atau hidup. Ji-won terdiam sebentar, lalu mengatakan Dewa Graham. Juno jadi tahu kenapa Ji-won terus mengajaknya ke gereja. Ia bertanya gereja macam apa yang menentukan hidup mati seseorang. Ji-won hanya melirik tajam ke arah Juno tanpa berkata sepatah kata pun. Dengan terpaksa Juno berjanji akan datang minggu depan. Ia tahu kalau gereja itu sesat, namun ia akan tetap ke sana karena mencintai Ji-won. Mendengar kata sesat, Ji-won menjadi kesal. Ia memegang pisau dengan keras sembari mendekati Juno. Ia berkata, yang harus mati dan yang harus hidup, entahlah dia tidak tahu. Menurutmu kau termasuk yang mana Juno? Juno hanya berkata, kalau begitu biar hakim saja yang memutuskan. Buat apa Ji-won tanya itu pada dirinya? Tidak menyadari Ji-won yang di belakangnya bermaksud untuk memotong lehernya. Namun aksi itu gagal, karena ponsel Juno berdering. Ji-won heran kenapa temannya bisa memegangnya. Ini benar-benar gawat. Ia mengatakan pada Ji-won untuk pamit pergi sebentar. Saat beranjak dari duduknya, Juno kaget dengan Ji-won yang tiba-tiba ada tepat di belakangnya. Bertanya apa yang barusan ia lakukan. Dengan sedikit senyuman, Ji-won berkata, ia tidak melakukan apapun, sembari menyembunyikan pisau di belakang badannya. Ia berpamitan akan pergi keluar sebentar. Ji-won menanyakan, akan pergi kemana? Ia juga ingin ikut bersama Juno. Juno tidak menyadari bahwa dirinya tadi akan dipotong oleh pacarnya. Kita beralih ke tempat tinggalnya Sang Jin. Ia tiduran sembari melihat berita yang mengabarkan pembunuhan berantai di Seongdong-gu berhasil ditangkap polisi. Pelaku pembunuhan diduga telah melakukan 12 kasus pembunuhan. Ia terkejut mendengar 12 orang yang mati. Setelah ini mungkin malah dirinya yang membunuh lebih banyak. Ia tersentak mendengar bunyi kaleng di tempat kediaman Seonwo. Ia bertanya pada Seonwo apa yang barusan terjadi. Seonwo mengatakan dirinya sangat lapar, perutnya lapar sekali. Seonwo berkata untuk bersabar sedikit lagi karena seseorang akan datang. Mendengar ketukan pintu, Sang Jin menutup pintu kamar Seonwo, berpesan untuk tidak keluar karena dirinya akan membawanya ke dalam kamar ini. Ia berjalan mendekati pintu bermaksud untuk membukanya. Dirinya sedikit ragu, namun kemarin dirinya sudah berjanji pada Seonwo untuk memberi makan, asalkan orang itu adalah orang brengsek yang seperti sampah. Dengan mengumpulkan tekad, ia membuka pintu menyambut seseorang yang ternyata itu adalah Ji-won, pacarnya Juno. Sang Jin heran kenapa dirinya ada di sini. Ji-won mengatakan dirinya datang bersama pacarnya. Ia menanyakan apa dirinya boleh masuk karena di luar hujan deras sekali. Sang Jin berkata tidak boleh. Namun Ji-won asal masuk saja. Ia memuji rumahnya Sang Jin yang bagus, apa dirinya tinggal di sini sendiri. Sang Jin mengiyakan itu. Ji-won teringat sesuatu, ada hal yang ingin ia tanyakan pada Sang Jin. Apa dirinya percaya dengan kehidupan abadi? Sang Jin bertanya apa yang barusan Ji-won tanyakan. Tiba-tiba ada suara barang terjatuh di pintu kamar. Ji-won yang penasaran menghampiri pintu itu dan menanyakan apa benar Sang Jin tinggal sendirian di sini. Sang Jin yang panik berdalih bahwa ia memiliki seekor kucing peliharaan. Ji-won antusias mendengar itu karena dirinya sangat suka kucing. Ji-won yang sangat ingin melihatnya bermaksud membuka pintu. Dengan cepat Sang Jin memegang tangannya Ji-won bermaksud menghentikan itu. Mereka berdua terdiam sebentar, lalu Ji-won memberikan senyuman genitnya. Tanpa mereka berdua sadari, momen itu dilihat oleh Juno. Ia bertanya apa yang mereka berdua lakukan. Sang Jin nampak ketakutan karena Juno tampak marah. Juno yang sudah kesal menanyakan kenapa suasananya begini. Sang Jin mencoba menenangkan Juno bahwa ini hanya salah paham. Juno mendekati mereka berdua sambil mengatakan, apanya yang salah paham? Cepat serahkan saja barangnya, brengsek. Sang Jin yang panik mengatakan barangnya belum ada, mungkin nanti. Mendengar itu Juno jadi semakin kesal bertanya apa maksudnya. Sang Jin berkata, dirinya benar tidak bercanda.
Dengan raut wajah kesal, Juno bertanya apa maksudnya. Dengan keras Sang Jin berteriak untuk segera pergi karena dirinya sedang tidak bercanda. Tiba-tiba pintu hancur terlempar mengenai Sang Jin dan Ji-won. Juno terbelalak tidak percaya melihat sosok monster di depannya. Dengan cepat Seonwo memakan kepala Juno. Sang Jin yang menyaksikan Juno yang sedang dimukbang oleh Seonwo hanya terdiam. Seonwo yang dari kemarin kelaparan akhirnya menyantap makanannya. Darah Juno mancur kemana-mana. Sang Jin merasa sial, rencananya jadi kacau karena di sini ada Ji-won. Sedangkan Ji-won nampak bahagia. Melihat itu ia memuji-muji dewanya, "Wahai Dewa Graham." Sang Jin bingung apa yang harus ia lakukan. Apa ia harus membunuh Ji-won? Itu satu-satunya cara untuk menutupi kejadian ini. Lagi pula ini juga bukan pertama kalinya. Ia akan tamat jika hal ini bocor keluar. Akhirnya ia berdiri memutuskan untung, mengambil sebilah pisau. Karena apa boleh buat, tidak ada pilihan lain. Badannya bergetar, ia coba mengumpulkan keberanian. Karena ia harus cepat membunuhnya sebelum Ji-won kabur. Ia melirik ke arah Ji-won yang sedang berlutut. Ji-won berdoa bahwa ia telah dipertemukan oleh Dewa Graham yang Maha Kuasa. Ia memohon untuk membimbing mereka ke jalan yang benar. Ia memohon pada Dewa Graham yang ada di langit untuk turun dari surga ke bumi. Sang Jin tidak tahu apa yang sedang Ji-won lakukan. Karena sudah tidak ada waktu lagi, ia menghampiri Ji-won bermaksud untuk membunuhnya. Kaki Sang Jin berhenti mencoba meyakinkan untuk segera menyelesaikannya. Ji-won sedari tadi hanya berdoa memohon berilah belas kasih pada domba-domba kecil yang malang. Memohon membimbing mereka ke jalan hidup yang abadi, karena mereka mempercayaimu. Sang Jin berpikir, jika ia membunuhnya, apa bedanya ia sama sampah-sampah di luar sana. Pisau di tangannya terjatuh, ia memutuskan untuk tidak membunuhnya. Sang Jin menyuruh Ji-won untuk cepat keluar, dan jangan cerita apapun yang barusan ia lihat. Ji-won hanya menjawab iya. Sang Jin meninggikan nada suaranya. Dirinya akan melepaskan Ji-won, oleh karena itu, cepatlah pergi dari sini. Ji-won berkata pada Sang Jin sepertinya ia salah paham. Beliau itu adalah Dewa Graham. Namun Sang Jin tidak peduli, ia hanya menyuruh Ji-won untuk cepat pergi. Karena Ji-won hampir dibuat mati oleh dirinya. Oleh karena itu ia menyuruh Ji-won untuk cepat pergi. Ji-won terdiam sebentar lalu tersenyum tipis. Sebelum pergi Ji-won berpamitan mengatakan bahwa hari ini menyenangkan. Ji-won akhirnya pergi keluar meninggalkan rumah Sang Jin. Sang Jin terduduk diam bertanya-tanya apa keputusannya benar membiarkan Ji-won pergi. Beberapa waktu kemudian di sebuah minimarket tempat kerja Sang Jin memikirkan apa yang harus ia lakukan sekarang. Karena dirinya baik-baik saja sampai sekarang. Apa Ji-won tidak melaporkan ke polisi? Atau dia akan melaporkannya hari ini? Bel pintu berbunyi, Sang Jin memberi salam selamat datang. Namun ternyata, itu adalah Ji-won yang sedang membawa koper. Ji-won menyapa dengan hangat Sang Jin. Sang Jin panik menanyakan, kenapa Ji-won datang ke sini? Ji-won menanyakan kapan selesai jam kerja hari ini. Sang Jin menanyakan apa maksudnya Ji-won menanyakan hal itu. Ji-won mengatakan bahwa sebenarnya ia mulai sekarang akan tinggal di rumah Sang Jin. Sang Jin terkejut mendengar itu. Ia menanyakan apa maksudnya. Ji-won sudah bilang kemarin itu adalah beliau Dewa Graham. Ia adalah anak dari beliau. Kalau pengikutnya telah bertemu dewanya, maka ia harus membantu di sampingnya. Ia nggak bisa tenang kalau berdoa hanya di rumah saja. Itu tidak masalahkan Sang Jin. Sang Jin menanyakan apa Ji-won tidak ingat kata-kata dia kemarin. Ji-won meminta untuk tidak mencemaskannya. Ia cukup tidur di ruang tamu jika tidak ada kamar. Kalau dilihat kemarin juga rumahmu cukup besar. Ia meminta untuk menghitung harga susu coklat. Sang Jin semakin mumet karena urusan ini jadi rumit. Apa harusnya ia kemarin membiarkan Ji-won dimangsa Seonwo? Tapi itu tidak boleh, kalau gitu apa bedanya ia dengan sampah-sampah itu? Tapi apa yang sebenarnya Ji-won inginkan darinya? Apa dia benar-benar mengira bahwa makhluk itu adalah dewa? Ia bingung apa yang harus ia lakukan sekarang. Ji-won memanggil Sang Jin yang sedari tadi cuman melamun. Ji-won meminta untuk menghitungnya. Sang Jin mengiyakan itu. Bel pintu berbunyi, Sang Jin memberikan ucapan selamat datang. Pria botak itu tidak percaya bahwa dirinya datang. Apa anak itu masih belum mampus? Si sialan itu aja tidak pernah terlihat batang hidungnya. Nanti ia akan pergi setelah selesai belanja di minimarket. Ji-won berkata, dirinya akan tunggu di luar saja. Sang Jin masih memikirkan Ji-won yang sepertinya serius akan tinggal di rumahnya. Apa ia harus memisahkan diri? Tapi gimana jika dia nanti malah lapor polisi saat ia memaksanya untuk menjauh?
Sang Jin berkata total, semuanya 3.100 won. Pria botak menginginkan 1 bungkus rokok. Sang Jin menunjukkan apa yang ini. Pria botak mengatakan, bukan yang itu. Mana ada orang yang suka rokok itu. Itu yang di kiri. Sang Jin menanyakan apakah yang ini. Pria botak berkata kasar, bukan yang itu yang di sebelah kiri. Ia ingin rokok mentol. Menanyakan pada Sang Jin, apa ia sangat bodoh. Sang Jin terdiam menanyakan apa maksud bodoh itu. Pria botak itu menanyakan balik apa yang Sang Jin katakan serta memanggil Sang Jin bodoh. Ia memintanya untuk cepat hitung saja jangan sensitif sebelum ia mencopot bola mata Sang Jin. Di luar minimarket Jiwon menunggu sambil nyebat. Ia dihampiri seekor kucing lalu mengelus-elus bulunya dengan lembut. Pria botak membahas kejadian barusan pada temannya. Ia memberitahu ada bocah pekerja sambilan yang sangat sensitif. Tadinya ia akan memberinya pelajaran namun tidak jadi. Ia diberitahu temannya untuk tidak memukuli orang karena dirinya mengikuti olahraga. Sang Jin mencoba menenangkan dirinya untuk sabar karena sekarang dirinya sedang tidak fokus. Karena kalau tidak, bisa-bisa ia dalam masalah yang aneh-aneh lagi. Karena perutnya sudah kenyang, ia mengabari temannya sampai ketemu nanti. Ia merasa penampilannya saat ini kusut sekali. Sang Jin melihat pria botak itu meninggalkan bungkus makanannya yang belum dibuang. Ia menanyakan, kenapa bungkus makanannya tidak ia bereskan. Saat akan keluar pria botak berhenti, lalu dengan kasar ia mengatakan, apa maksud dari perkataannya itu? Dengan nada mengancam, ia mengatakan untuk mengulang apa yang dikatakan Sang Jin barusan. Sang Jin meminta tolong untuk membersihkan apa yang ia makan barusan. Lalu menanyakan, kenapa ia langsung nyelonong pergi. Pria botak mengatakan, pada Sang Jin apa ia sinting. Ia meminta Sang Jin saja yang membersihkannya. Ia mengancam pilih dipukul dulu, atau bersihkan saja sendiri. Sang Jin hanya berusaha bersabar mendengar itu. Bel pintu berbunyi. Sang Jin mengucapkan selamat datang. Pria botak itu menyuruh Sang Jin untuk hati-hati saat di jalan. Karena Sang Jin akan mati apabila bertemu dengannya di jalan. Ia pergi sambil mengatakan akan mengingat wajah Sang Jin. Sang Jin heran kenapa sampai segitunya padahal cuma masalah sepele. Saat sudah pergi keluar, pria botak membuang ludah sembarangan. Ia berhenti karena melihat seorang wanita yang sedang bermain dengan seekor kucing. Ia tersenyum layaknya predator. Ia menanyakan pada wanita itu sedang apa, karena kelihatannya sedang murung. Jiwon berkata, ia hanya diam di sini saja. Pria botak itu menawarkan, jika bosan ia boleh ikut bermain dengan teman-temannya, karena semua temannya ganteng-ganteng semua. Jiwon menolak meminta pria itu untuk lanjutkan saja tujuannya. Pria botak pergi menyayangkan itu, padahal dirinya sangat cantik. Jiwon melotot tanpa memberi sepatah kata pun. Singkat waktu, bel pintu berbunyi seperti biasa. Sang Jin mengucapkan selamat datang. Ternyata itu adalah bosnya. Ia bertanya pada Sang Jin apa bisa menghubungi Juno. Ia kesal karena Juno bolos tanpa kabar. Ia meminta Sang Jin bersiap-siap untuk pulang. Sang Jin mengiyakan itu. Bos menanyakan pada Sang Jin, apa Juno selalu telat datang tanpa kabar. Sang Jin mengiyakan itu. Ia bertanya berarti uang 50.000 won waktu itu pasti ulah anak itu yang ambil. Sang Jin mengatakan sepertinya memang begitu. Bosnya mencoba menelpon namun tidak diangkat sama sekali. Sang Jin heran kenapa dia baru percaya sekarang. Padahal dia bahkan tidak pura-pura mendengarnya. Saat dirinya bilang, bukan ia yang mengambilnya. Sekarang dia baru bertindak dengan benar. Beberapa waktu kemudian di luar hujan turun deras disertai kilat. Sang Jin berpamitan pada bosnya. Bosnya meminta Sang Jin untuk hati-hati dan bilang padanya, bila Juno mengabari Sang Jin, di luar Jiwon ternyata masih menunggu Sang Jin. Sang Jin memberikan payung serta menanyakan apa dirinya bisa pulang saja ke rumahnya dengan payung ini. Namun Jiwon menolak. Ia mengajak untuk pergi ke rumah tempat tinggal Sang Jin. Sang Jin meminta untuk tunggu sebentar. Ia menanyakan bagaimana bisa ia akan tinggal di rumahnya. Jiwon menyuruh Sang Jin untuk tidak khawatir karena ia akan baik-baik saja. Karena hujannya turun lebih deras, Jiwon meminta Sang Jin untuk cepat pergi. Sang Jin bertanya-tanya apa benar wanita gila ini akan tinggal bersamanya. Ia memang bersyukur ia tidak melaporkannya ke polisi. Tapi ia khawatir jika monster itu memakannya juga. Atau tiba-tiba dia memutuskan untuk melaporkan ke polisi. Apa dia akan mengancam dirinya dengan rahasia ini? Dirinya bisa-bisa gila memikirkan ini. Sebenarnya apa yang harus ia lakukan? Langkah kaki Jiwon terhenti. Ia mengatakan pada Sang Jin apa orang itu adalah orang yang harus tetap hidup atau orang yang harus dibunuh. Sang Jin tidak mengerti apa yang barusan Jiwon katakan. Pria botak berhenti sejenak karena tiba-tiba hujan turun cukup deras. Melihat itu Sang Jin tidak tahu mau mengatakan apa. Namun, melihat tangan Sang Jin yang memegang payung dengan keras, Jiwon mengerti bahwa orang itu pantas dibunuh.
Ia meminta tolong pada Sang Jin untuk membawa kopernya ke rumah. Sang Jin bertanya apa yang akan Jiwon lakukan. Jiwon mengatakan akan membawa orang itu ke rumah dan menunjukkannya pada sang dewa. Dengan begitu bisa diputuskan kalau dia layak untuk hidup atau mati oleh Dewa Graham. Sang Jin terkejut mendengar itu. Jiwon meminta Sang Jin untuk pulang duluan saja. Ia memberikan salam sampai jumpa nanti. Jiwon menghampiri pria botak tersebut. Ia mengucapkan halo. Pria botak menanyakan apa dirinya yang tadi di depan minimarket. Jiwon tidak menyangka ternyata ia ingat dengannya. Sang Jin merasa jadi seperti terpaksa melakukan ini. Tapi memang dia manusia yang menyebalkan. Biarpun begitu, bagaimana kalau ada yang lihat? Sang Jin mendengar Seonwo mengatakan ia sangat lapar. Ia hanya meminta Seonwo untuk tunggu sebentar lagi. Ia mengecek keadaan Jiwon di balik jendelanya. Jiwon mengatakan rumahnya di belakang sini. Ia menawarkan apa kakak mau mampir minum sebentar di rumahnya. Mendengar itu, pria predator itu sangat senang. Jangankan sebentar lama pun ia mau. Lagi pula sayang sekali jika sebentar. Jiwon memintanya untuk berhenti bergurau karena itu membuat perutnya sakit. Ia meminta maaf pada Jiwon, harusnya ia tidak berlebihan. Ia menanyakan apa kita pergi sekarang. Jiwon meminta untuk mengikutinya karena rumahnya ada di depan sana. Namun, dengan kasar pria itu menarik rambut Jiwon. Ia memanggil Jiwon dengan sebutan cewek jalang. Apa ia pikir dirinya belum pernah bertemu cewek sepertinya? Ia mempunyai hotel langganan, oleh karena itu ia mengajak Jiwon untuk pergi ke sana. Jiwon yang marah berkata apa dirinya sudah gila. Ia meminta untuk melepaskan dirinya. Ia mengatakan apa dirinya pikir Dewa Graham akan diam saja melihat pria bertindak seperti ini. Pria itu tidak mengerti apa maksudnya. Bukannya tadi dirinya yang mengajaknya minum. Kenapa dirinya sekarang malah menolaknya? Jiwon meronta-ronta meminta untuk melepaskannya. Jiwon memanggilnya bajingan. Ia yakin dirinya akan mendapat hukuman setelah melakukan ini padanya. Sang Jin panik karena rencana Jiwon membawa orang itu ke rumahnya gagal. Pria botak tidak menyangka bahwa dirinya berkata kasar. Ia meminta Jiwon jangan memberontak dan diam saja. Jiwon meronta-ronta memanggil pria botak ke parat untuk segera melepaskannya. Melihat itu Sang Jin bingung apa yang harus ia lakukan, karena dia benar-benar tertangkap. Ini bahaya jika dirinya diam saja. Jiwon terus meminta pria keparat itu segera melepaskannya. Pria itu menanyakan apa dirinya mau dibuat pingsan dulu olehnya, apa dirinya ingin diseret setelah ia membuatnya pingsan. Sang Jin segera keluar rumah berniat untuk menyelamatkan Jiwon. Melihat Jiwon terus diseret, ia merasa harus melakukan sesuatu. Pria botak meminta untuk Jiwon berhenti mengoceh. Ia menyuruh diam dan ikutilah sebelum dipukul. Sebelum menyelesaikan perkataannya itu dengan cepat Sang Jin memukul tulang belakangnya hingga terjatuh tidak sadarkan diri. Sang Jin terengah-engah mencoba menenangkan dirinya setelah ia memukul orang dengan batu bata. Jiwon mencoba menyadarkan Sang Jin untuk membawa dia ke rumah, jangan hanya diam saja. Sang Jin yang masih panik menanyakan apa yang harus ia lakukan. Jiwon menyuruh untuk cepat bawa ke rumah, karena bisa bahaya kalau ada orang yang lihat. Sang Jin mengiyakan itu. Sang Jin menyeret pria botak yang sudah kehilangan banyak darah untuk dibawa ke rumahnya. Jiwon menanyakan apa kata sandi rumahnya. Sang Jin yang masih dalam keadaan panik menanyakan apa maksudnya. Jiwon mengatakan apa kata sandi rumahnya. Sang Jin yang sambil menyeret orang mengatakan kata sandi rumahnya 2683. Dengan cepat Jiwon memasukkan kata sandinya. Nafas Sang Jin nampak terengah-engah. Sang Jin menyeretnya menuruni tangga. Saat sudah sampai, Jiwon segera membuka pintu kamar Seonwo. Jiwon menyuruh Sang Jin untuk cepat masukkan dirinya ke dalam. Sang Jin mengiyakan itu. Setelah memasukkannya, terlihat Seonwo sedang asik melahap makanannya. Sang Jin duduk sembari mencoba mengatur nafasnya. Jelas-jelas ini bukan yang pertama kalinya. Ia tidak tahu kenapa detak jantungnya berdebar kencang tidak berhenti. Ia memandangi pada Jiwon apa semua ini, gara-gara dia. Jiwon hanya duduk sembari berdoa. Ia melirik Sang Jin, melihat itu Sang Jin memalingkan pandangannya. Sang Jin bingung apa yang harus ia lakukan sekarang. Beberapa waktu kemudian, Sang Jin tidur dengan keadaan duduk. Ia terus dipanggil oleh seseorang hingga membuatnya terbangun. Orang itu menanyakan kenapa Sang Jin tidur di sini. Ia menyuruhnya untuk tidur di kamar. Sang Jin kaget karena di hadapannya adalah Seonwo. Ia menanyakan apa dirinya benar-benar Seonwo. Seonwo heran kenapa Sang Jin mengatakan itu. Itu membuat dirinya takut. Ia menanyakan apa Sang Jin terlalu banyak minum dengan Eunhyuk kemarin. Seseorang keluar dari kamar mandi. Ia menanyakan apa Sang Jin sudah bangun serta menanyakan kenapa ia tidur di sana. Seonwo menanyakan apa Eunhyuk sudah selesai mandi. Ia berkata, untuk cepat mandi mumpung airnya masih hangat. Sang Jin melirik dengan tatapan terkejut dan ketakutan. Dengan separuh kepala atasnya yang sudah hilang, ia menawarkan pada Sang Jin, apa ingin makan mie jajampong.
Sang Jin berteriak ketakutan yang ternyata itu hanyalah sebuah mimpi buruk. Ia terengah-engah setelah bermimpi buruk itu. Ji-won menghampiri Sang Jin menanyakan apa dirinya baik-baik saja, apa dirinya habis mimpi buruk. Sang Jin tidak membalas pertanyaan itu. Ia berdiri dan mengatakan mau ke kamar untuk istirahat dulu. Ji-won sedikit khawatir setelah melihat Sang Jin yang sangat cemas. Di dalam kamar Sang Jin mencoba menenangkan dirinya, bahwa itu bukan salah dirinya, ia tidak membunuh siapapun. Kita beralih ke tempat toko bangunan. Seorang detektif kepolisian mengabarkan pada rekannya bahwa ia sedang di depan toko Hakbae Lim dan tidak ada yang aneh. Katanya dia pecandu alkohol. Apa jangan-jangan dia hanya ketiduran di suatu tempat? Ia tidak peduli meskipun dia ketua Rotary Club. Apa itu bisa disebut perkumpulan? Ia heran, kenapa pintunya terbuka. Ia bermaksud untuk periksa ke dalam dan akan menghubungi rekannya kembali. Ia masuk dan mengatakan ia dari kepolisian, serta menanyakan apa ada orang di dalam. Ia datang untuk menyelidiki kasus Hakbae Lim yang hilang. Ia menanyakan lagi apa ada orang di dalam. Ia teralihkan dengan struk pembelian di atas kursi. Ia mencoba melihat itu. Ia heran kenapa dia tidak membayar harga kantong plastik, padahal dia bisa kena denda. Kita kembali ke rumah kediaman Sang Jin. Ji-won bermaksud mengecek ke dalam kamar Sang Jin, yang ternyata ia sudah tertidur dengan keadaan duduk. Ji-won yang merasa kasihan melihat Sang Jin, akhirnya memakaikan selimut pada dirinya agar tidak kedinginan. Setelah itu Ji-won berperilaku aneh. Ia berdiri diam, lalu berjalan memasuki ruangan tempat tinggalnya monster berdiam. Ia melihat monster yang sedang tertidur. Ji-won memanggil monster itu sebagai Tuhan Graham. Wahai Tuhan Graham. Ia mencoba mendekati lebih dekat lalu menyentuh tubuh monster itu, yang membuat monster itu terbangun membuka mata. Ji-won terkejut melihat itu. Monster itu berdiri dengan kaki depannya yang berbentuk dua tangan, serta punggungnya yang bergerigi. Ji-won membelalak melihat wujud monster itu. Akhirnya sekarang kita diperlihatkan dengan bentuk monster yang jelas. Ia memiliki kaki yang cukup banyak, serta mukanya yang aneh, serta mengerikan. Ia menggeram lalu mengalir air liur di mulutnya. Ia menganggap di depannya adalah makanannya. Ji-won senang akhirnya ia bisa bertemu dengan Tuhan Graham. Ia memohon untuk diberikan karunia kepada hambanya ini. Monster itu hanya membalas dengan geraman. Ji-won sedikit ketakutan lalu menanyakan, ada apa pada Tuhan Graham? Monster itu mendekat lebih dekat pada Ji-won, seolah-olah akan segera memakannya. Ji-won yang panik mundur ke belakang dan akhirnya terjatuh. Monster itu menggeram dengan sangat keras hingga membuat tubuh Ji-won gemetar. Ji-won mengenalkan bahwa dirinya adalah hambanya. Ia datang hanya untuk menjemputnya. Monster itu tidak peduli dan langsung membuka mulutnya lebar-lebar. Beruntung itu tidak terjadi karena Sang Jin tiba-tiba datang dan menghentikan Seon-woo. Sang Jin menanyakan apa yang Seon-woo lakukan. Bukannya dirinya sudah janji untuk tidak makan sembarang orang. Mendengar perkataan Sang Jin barusan, ia berhenti, lalu melihat orang di depannya. Ji-won hanya duduk terdiam ketakutan. Merasa orang itu bukan orang yang sampah. Akhirnya monster itu pergi menjauhi Ji-won. Sang Jin menghampiri Ji-won dan berkata pada Seon-woo, sudah ia bilang orang ini bukan sampah. Sang Jin mengulurkan tangannya menanyakan apa Ji-won baik-baik saja, apa dirinya tidak terluka. Ji-won berkata ia baik-baik saja. Sang Jin mengingatkan untuk jangan masuk ke kamar ini sembarangan. Ji-won mengiyakan itu serta menanyakan apa Sang Jin mengerti apa yang barusan dia katakan. Dia bilang maaf karena sudah melakukan kesalahan. Itu kata Seon-woo barusan. Sang Jin akan memperbaiki pintu kamarnya, jadi untuk sementara jangan mendekatinya. Ji-won melihat ke arah monster itu yang sedang tertidur. Ia tersenyum dan mengatakan orang itu adalah si Taring. Saat mereka berdua sudah keluar, Seon-woo seperti memperhatikan perkataan wanita itu. Di keesokan harinya, Sang Jin terbangun karena mendengar suatu suara. Ia bangun dari tidurnya dan mengusap-usap matanya. Ji-won yang melihat itu menanyakan apa Sang Jin sudah terbangun. Sang Jin menanyakan apa yang tengah dilakukan oleh Ji-won. Karena rumahnya sedikit kotor, Ji-won bermaksud membersihkannya. Karena ini juga tempat tinggal Tuhan Graham. Sebagai pengikutnya, ia harus menjaganya tetap bersih. Sang Jin hanya terdiam tanpa mengatakan satu kata pun. Ji-won menawarkan Sang Jin apa ia ingin makan sesuatu. Di tempat rumah makan, Sang Jin bertanya apa maksud dari Graham. Ji-won tidak mengerti apa maksudnya. Sang Jin memperjelas lagi, bukannya Ji-won terus memanggilnya dengan sebutan Graham. Pada Seon-woo maksudnya pada monster itu. Akhirnya Ji-won mengerti, jadi maksudnya Tuhan Graham. Ia menjelaskan bahwa Tuhan Graham diutus untuk menyelamatkan kita. Dia mengadili sampah-sampah di dunia ini. Sesuai perkiraan Sang Jin, ternyata benar dia mempercayai Seon-woo sebagai Tuhan. Ji-won berkata, ada sesuatu yang ingin ia tanyakan. Ia bertanya Tuhan Graham sudah mengadili berapa orang. Sang Jin terkejut mendengar kata mengadili. Dalam benaknya Sang Jin ia berpikir,
Apa maksud dari mengadili adalah sudah berapa orang yang sudah monster itu bunuh. Tanpa merasa takut, Jiwon berkata jujur pada Sang Jin. Ia mengaku pernah mengadili orang secara langsung, karena menurutnya ia adalah wali dari Tuhan Graham. Sang Jin terdiam, tidak percaya Jiwon sudah melakukan itu sebelumnya. Ia menanyakan apa maksudnya. Jiwon mengatakan bahwa tugas mereka adalah membunuh sampah-sampah. Sekarang ia sangat bahagia karena Tuhan Graham yang akan langsung mengadilinya. Sang Jin terdiam mendengar perkataan Jiwon. Dalam benaknya ia bertanya-tanya apa maksud dari perkataannya. Apa selama ini dia sudah membunuh orang secara langsung? Lamunannya terpecah saat mendengar jeritan seorang wanita. Wanita itu bertanya apa yang barusan ia lakukan. Paman itu menjawab bahwa ia tidak melakukan apapun. Wanita itu bertanya, bukannya barusan paman yang menyentuh pantatnya? Paman mesum itu mengelak ia tidak menyentuh pantatnya. Ia hanya memukul pantatnya karena dia mirip dengan anak ceweknya. Ia beralasan bahwa ia hanya ingin memberikan semangat. Mendengar obrolan barusan, Sang Jin sangat kesal. Dengan muka seram Jiwon bertanya pada Sang Jin, apa orang itu pantas untuk diadili? Sang Jin berpikir apa benar harus diadili. Tapi mungkin dia memang benar-benar harus diadili. Berpindah ke tempat tinggal Sang Jin. Monster itu terdiam seperti sedang tertidur pulas. Namun beberapa waktu kemudian mukanya ada sedikit retakan. Retakan itu terus meluas hingga muncul muka baru. Monster itu tampak sudah berganti kulit layaknya seekor ular.
lagi. Singkat cerita, pengantar makanan itu kembali lagi. Ia menggerutu karena harusnya mereka memesan sekaligus kalau butuh lebih. Ia kesal karena lagi-lagi dirinya harus pergi ke rumah yang sama. Apa jangan-jangan mereka begini karena ayam satu potong tadi yang sudah ia makan? Dengan kasar ia memukul-mukul pintu rumah Sang Jin. Jiwon membukakan pintunya. Dengan kasar orang itu berkata, "Sialan, ia menyuruh kalau mau pesan langsung, seharusnya sekaligus saja." Tanpa menjawab perkataan itu, dengan cepat Jiwon menikam bahunya dengan sebilah pisau yang membuat orang itu berteriak kesakitan. Sang Jin yang sedang memakan ayamnya teralihkan dengan suara teriakan itu. Pengantar makanan itu dengan keras menendang Jiwon sampai tepat pada perutnya. Jiwon terhempas ke bawah cukup keras. Mendengar itu, Sang Jin segera keluar menanyakan pada Jiwon apa yang sebenarnya telah terjadi. Orang itu meskipun kesakitan mencoba menarik pisau yang menancap pada bahunya. Tubuhnya bergetar kesakitan. Ia bertanya-tanya pada cewek itu, apa ia sudah gila melakukan ini padanya. Sang Jin terkejut melihat itu, menanyakan situasi apa yang barusan terjadi. Jiwon merasa sayang sekali, padahal kalau dia tidak memakai helm, sudah pasti ia menusuk tepat pada kepalanya. Orang itu akhirnya dapat menarik pisaunya dari bahunya, lalu ia berlari pada Jiwon sambil memegang pisau bermaksud untuk menusuk Jiwon. Dengan cepat Sang Jin melancarkan serangannya, yang membuat orang itu terhempas cukup keras ke lantai, sampai menjatuhkan pisau genggamannya. Sang Jin bertanya, apa Jiwon baik-baik saja? Ia menanyakan apa yang barusan tiba-tiba terjadi ini. Melihat itu Jiwon hanya tersenyum. Ia berkata bahwa mereka berdua harus mengadilinya, karena sampah-sampah itu harus diadili. Merasa ucapan Jiwon benar, Sang Jin berteriak memanggil Seonwo untuk keluar dan makanlah orang ini. Sang Jin mencoba memegang kakinya, ia menyeret orang itu, sambil berteriak memanggil Seonwo untuk keluar dan makan orang ini. Orang itu yang sudah tersadar memanggil Sang Jin brengsek. Bertanya apa yang dia lakukan, ia menyuruh Sang Jin untuk cepat melepaskannya. Sang Jin masih berteriak memanggil Seonwo, menanyakan apa yang dilakukannya, ia menyuruh Seonwo untuk cepat keluar. Pandangan Sang Jin teralihkan melihat ayam yang ia beli belum dimakan oleh Seonwo. Ia mencoba memanggil Seonwo. Ia terkejut melihat Seonwo hanya duduk terdiam, seolah-olah sudah mati. Melihat kesempatan itu, orang itu dengan cepat mendorong Sang Jin dengan keras, hingga membuat mereka berdua jatuh ke lantai. Ia terus melancarkan serangan pada Sang Jin, sembari menanyakan apa maksud mereka yang menyerangnya. Ia menanyakan siapa mereka sebenarnya. Pukulan itu terhenti karena ia lelah memukuli Sang Jin. Pandangannya teralihkan oleh Jiwon yang memegang pisau siap untuk menikamnya lagi. Dengan cepat ia bangun dan segera melancarkan pukulan tepat pada muka Jiwon. Sedangkan Jiwon berhasil menusuk tepat pada perut orang itu. Darah menyembur dari perut orang itu, ia menggeram kesakitan. Orang itu bertanya, kenapa mereka melakukan perbuatan begini padanya. Lalu ia berlari mencoba menyerang Jiwo dengan mendorongnya. Jiwon tidak tinggal diam, dia terus menusuk-nusuk punggung orang itu dengan pisau. Mereka berdua terjatuh ke bawah lantai. Orang itu masih belum menyerah, ia berancang-ancang menggenggam tubuh Jiwon dan mengangkat kepalanya. Jiwon yang menyadari itu terlihat terkejut. Dengan cepat ia membenturkan kepalanya pada Jiwon dengan keras. Orang itu terkejut karena serangan barusan belum cukup membuat Jiwon tumbang. Jiwon menggeram kesakitan. Ia berteriak memanggil Sang Jin untuk mengurus sampah ini. Tiba-tiba orang itu memohon pada Jiwon untuk memanggil 119. Karena sekarang kepalanya terasa sangat pusing, ia kembali memohon untuk memanggil 119. Tiba-tiba ujung pisau menusuk leher orang itu. Yang ternyata itu adalah Sang Jin yang datang untuk membantu Jiwon. Darah menyembur deras dari mulut orang itu. Lalu ia terjatuh terbaring di sebelah Jiwon. Singkat waktu tubuh pengantar makan itu dipindahkan ke tempat monster berdiam. Sang Jin mencoba mengobati luka kepala Jiwon. Ia menyuruh Sang Jin untuk pelan-pelan, karena itu sakit sekali. Sang Jin yang khawatir menanyakan apa Jiwon baik-baik saja. Apa dirinya harus membawanya ke rumah sakit? Jiwon berkata, ia baik-baik saja. Meskipun sedikit pusing, tapi ia masih bisa menahannya. Sang Jin duduk bersebelahan dengan Jiwon. Ia menanyakan kenapa tiba-tiba Jiwon menusuk orang itu. Jiwon berkata bahwa itu adalah tugasnya. Meski sedikit berbahaya, ia terpaksa karena dia harus diadili. Jiwon menanyakan pada Sang Jin apa Dewa Geraham baik-baik saja, karena dia terus berdiam diri beberapa hari terakhir. Sang Jin juga tidak tahu karena dia juga tidak berbicara. Jiwon mengusulkan apa ia coba lihat dewanya. Jangan-jangan dewanya merasa tidak nyaman. Sang Jin melarangnya, karena nanti juga dia pasti kembali seperti biasanya. Kita diam saja dulu untuk sementara waktu. Obrolan mereka terhenti karena mendengar suara ketukan dari pintu. Di luar seseorang mencoba memanggil Sang Jin Han apa dia ada di dalam.
Ia memperkenalkan dirinya sebagai pihak di kepolisian. Sang Jin yang mendengar dia seorang polisi membuatnya panik. Polisi itu mencoba memeriksa kembali apa benar ini kamar B01. Pandangannya teralihkan pada kantong berisi makanan yang terdapat noda darah di bawah lantai. Kita dibawa kembali ke beberapa waktu sebelumnya. Di sebuah tempat rumah makan, seorang detektif wanita bernama Lim datang lalu memesan 1 porsi gukbap. Pak detektif yang bernama Juho bertanya pada detektif Lim, bukannya tadi ia bilang mau pulang? Detektif Lim itu menghela nafas. Ia berkata, bagaimana bisa ia meninggalkan seniornya sendirian? Ia bertanya, apakah seniornya tahu pemilik toko besi Hakbae Lim? Katanya kita disuruh menutup kasusnya sebagai kasus orang yang hilang. Detektif Juho terkejut mendengar hal itu. Ia yakin orang itu bukan menghilang. Detektif Lim merasa kesal karena lagi-lagi seniornya bilang begitu, padahal istrinya sudah bilang bahwa suaminya menghilang. Ia bertanya pada seniornya, kenapa ia selalu bilang kasus itu bukan orang yang hilang. Seniornya bertanya apa dia punya pulpen, ia ingin meminjamnya sebentar. Juniornya mengaku memilikinya lalu segera memberikan pada seniornya. Seniornya mencoba menggambar sesuatu. Ia meminta juniornya untuk melihat baik-baik. Hakbae pergi ke minimarket pada hari itu. Lalu anehnya ternyata orang yang kerja paruh waktu di situ pun menghilang. Meski tanggalnya sedikit berbeda, tapi hal itu tidak menutup kemungkinan kan? Ia bertanya pada juniornya, apa ia tahu ada berapa orang yang menghilang di kompleks ini sejak 6 bulan yang lalu? Ia bertanya pada seniornya, ada berapa orang yang sudah menghilang? Seniornya mengatakan ada 6 orang, lalu apa kau tahu persamaan dari orang-orang itu? Seniornya segera memperlihatkan hasil analisisnya. Secara tidak sengaja, seperti si Hakbae itu semuanya sempat ke minimarket. Ia tersenyum bangga bertanya apa juniornya sudah paham. Lalu pekerja paruh waktu yang kerja saat orang-orang hilang itu ke sana adalah, sebelum membereskan ucapannya, juniornya menanyakan apa seniornya tahu ada berapa laporan orang hilang selama 1 tahun di Korea. Seniornya menanyakan apa maksudnya. Ia menjelaskan, ada 150.000 kasus. Ia bertanya, apa seniornya tahu itu? Jumlah itu nggak seberapa dibanding kasus orang hilang sebenarnya. Bukankah begitu senior? Sebagian besar dari mereka pasti kembali. Seniornya menggebrak meja, ia bukan mau membicarakan itu, tapi semua orang yang menghilang itu sempat mampir ke minimarket. Ia berkata pada seniornya bahwa di daerah ini cuma ada 1 minimarket. Orang-orang yang hilang pasti pergi ke minimarket itu. Merasa juniornya tidak percaya, ia akhirnya pergi meninggalkannya. Ia kesal kenapa juniornya meninggalkan ia makan sendiri. Seniornya mengatakan ia juga makan sendiri tadi. Ia menyuruh juniornya juga untuk makan sendiri saja. Ia hanya menghela nafas setelah ditinggal oleh seniornya. Lalu ia melihat gambaran yang sudah seniornya ia buat. Ia meremas kertas itu, ia heran kenapa seniornya begitu. Setelah meremasnya, ia membuang kertas itu. Singkat waktu, detektif Juno berjalan ke apartemen milik Sang Jin tinggal. Ia memastikan semoga firasatnya itu benar. Ia teralihkan pada motor yang masih menyala. Di sini kita melanjutkan ceritanya saat Pak Polisi mengetuk pintu rumah Sang Jin. Memanggil Sang Jin Han apa ada di dalam. Ia memperkenalkan dirinya sebagai pihak kepolisian. Di dalam Sang Jin panik mendengar kata polisi. Pak Polisi memastikan lagi apa benar ini kamar B01, ternyata itu benar. Pandangannya teralihkan dengan kantong plastik berisi makanan yang terdapat noda darah. Di dalam Sang Jin mencoba memberikan isyarat pada Jiwon untuk tetap diam. Pak Polisi mengangkat telepon, ternyata itu adalah juniornya. Ia menanyakan pada seniornya sedang ada di mana. Ia menanyakan ada apa lagi. Ia memberitahu pada seniornya ia datang untuk penyelidikan, tapi ia akan pulang karena sepertinya tidak ada siapa-siapa di rumahnya. Ia berjalan menjauhi tempat tinggal Sang Jin. Ia berkata pada juniornya akan segera ke sana. Di dalam rumah Sang Jin nampak gelisah. Tangannya gemetar menggenggam sebuah pisau, berjaga-jaga jika terjadi sesuatu. Menyadari Pak Polisi sudah pergi. Akhirnya ia bernafas lega, karena sepertinya polisi sudah pergi. Ia berkata itu hampir saja. Namun tidak disangka ternyata Pak Polisi itu kembali sembari membawa linggis. Ia bermaksud membuka pintunya dengan paksa. Dengan keras ia mencoba membuat pintu itu. Di dalam, mereka berdua kaget mendengar suara keras barusan. Di luar, Pak Polisi terus mencoba membuka pintu dengan linggisnya. Di dalam, Sang Jin berteriak mengatakan tunggu sebentar karena ada orang di dalam. Pak Polisi berkata, oh ternyata ada orang di dalam. Ujung linggis sudah menembus pintu ke dalam rumah Sang Jin. Polisi itu mengatakan karena sedari tadi tidak ada jawaban. Dia berteriak keras mengatakan permisi sebentar, sembari menendang ke arah linggis yang sudah terpasang, yang membuat pintu rumah Sang Jin hancur.
Polisi itu mencoba membuka lalu masuk. Ia terkejut melihat di dalam banyak noda darah, serta melihat noda baju Sang Jin yang terdapat banyak noda darah sembari memegang sebilah pisau. Dengan terbata-bata, Sang Jin mencoba mengatakan pada Pak Polisi, sepertinya ada kesalahpahaman. Ia meminta untuk mendengarkannya terlebih dahulu. Segera Pak Polisi menodongkan pistolnya, menyuruh Sang Jin untuk membuang senjatanya dan segera tiarap. Ia akan menembak jika mereka membantah. Sang Jin meminta tolong untuk dengarkan kata-katanya dulu. Pak Polisi menanyakan, apa yang ada di depannya benar Sang Jin Han. Kepalanya bisa terbang jika ia melepaskan tembakan dari jarak segini. Ia menyuruh Sang Jin untuk membuang senjatanya dengan baik. Badan Sang Jin gemetar, tidak tahu harus melakukan apa. Karena tidak ada pilihan lain, Sang Jin berteriak memanggil Seonwo keluar dan tolong bereskan polisi ini. Pak Polisi teralihkan pada sebuah kamar, terdengar geraman seperti hewan buas. Di kamar itu, keluar sesosok monster dengan tubuh mengerikan. Mata dia terbelalak tidak percaya melihat sosok monster yang hanya ada di film-film. Ia terdiam berusaha mencerna apa yang ia lihat sekarang. Karena panik, ia segera menembakkan beberapa kali ke arah monster. Namun dengan cepat, monster itu memanjangkan lehernya. Ia menyerang ke bagian kepala, lalu mengangkat tubuh polisi itu menggunakan mulutnya. Ia memakan orang itu hingga darah menyembur kemana-mana. Monster itu menarik kembali lehernya ke seperti semula. Polisi itu tergeletak mengenaskan, tidak mempunyai kepala. Monster itu tampak menelan mencoba mencerna apa yang barusan ia makan. Sang Jin yang melihat sosok Seonwo berbeda bertanya, apa benar dia adalah Seonwo? Monster itu melirik Sang Jin, ia berkata, dirinya memang Seonwo. Kenapa Sang Jin menanyakan hal itu? Sang Jin berkata, karena tubuhnya sekarang. Belum sempat beres berbicara, Jiwon berteriak memanggil Sang Jin untuk cepat membantunya. Sang Jin segera menghampiri bertanya apa yang akan Jiwon lakukan. Jiwon mengatakan, karena tadi ada suara pistol pasti sudah ada yang melapor. Oleh karena itu kita harus kabur sebelum polisi datang. Badan Sang Jin gemetar hebat karena panik. Ia berkata, Pak Polisi itu sudah mati. Pasti banyak orang yang sudah mendengar suara tembakan tadi. Polisi pasti akan segera datang. Jiwon mencoba menyadarkan Sang Jin dengan menamparnya. Ia mengatakan pada Sang Jin untuk cepat sadar. Karena kita harus cepat keluar dan membawa Dewa Geraham. Ia memberitahu karena sekarang sudah lewat 2 menit sejak suara tembakan. Sang Jin meminta Jiwon untuk tunggu dulu, karena barusan seorang polisi terbunuh. Polisi yang tidak punya salah apapun. Dengan dingin Jiwon berkata dia sudah diadili. Dia bukan terbunuh, tapi dia mendapat perlakuan yang tepat karena dia memakan uang hasil suap tilang. Sang Jin hanya terdiam mendengar ucapan dingin Jiwon barusan. Singkat waktu, Jiwon nampak mengamati situasi. Dirasa aman, ia menyuruh Sang Jin untuk bergerak. Sang Jin yang sudah menutupi monster dengan baliho mengajaknya untuk cepat pergi. Jiwon bertanya, apa ada tempat yang bagus untuk bersembunyi di sekitar sini? Sang Jin memberitahu bahwa di belakang kompleks ini terdapat gunung, jadi lebih baik pergi ke sana dulu. Mobil polisi dan ambulan nampak sudah berkumpul di depan apartemen tempat tinggal Sang Jin. Petugas ambulan membawa seorang polisi tadi. Ia memberikan kartu tanda identitas pada juniornya korban. Ia memandangi kartu itu terkejut, tidak percaya seniornya mati dalam keadaan mengenaskan. Ia menangis mengenai kartu tanda PNS seniornya. Dirinya marah pada pelaku yang membuat seniornya tewas mengenaskan. Ia bertekad akan menangkap pelakunya. Kita beralih ke tempat pabrik barang bekas. Jiwon meminta Sang Jin untuk singgah di sini saja, karena Dewa Geraham masih bisa beristirahat meski hanya sekedar pabrik barang bekas begini. Sang Jin menanyakan bagaimana jika ada orang di dalam. Mereka berdua teralihkan mendengar suara sirine polisi, dan ambulan sudah mendatangi apartemen tempat tinggal Sang Jin. Jiwon berkata, kita tidak punya banyak waktu, ia akan masuk terlebih dahulu. Jika dirinya sudah memberi tanda, Sang Jin harus masuk juga. Sang Jin mengangguk menyetujui itu. Jiwon membuka pintu gerbang, lalu menyuruh Sang Jin dan Dewa Geraham untuk segera masuk. Setelah sedikit berjalan masuk, pandangan Sang Jin tertuju pada rumah yang masih menyala. Ia bertanya bukannya ada orang di sana. Jiwon meminta untuk lihat dulu saja, karena kita tidak punya pilihan lain sekarang. Sang Jin berusaha menghentikan Jiwon karena bagaimana jika dia melapor. Jiwon bertanya apa Sang Jin punya cara lain yang lebih ampuh, karena polisi juga nggak akan berhenti mencari meski kita berdiam diri. Sang Jin mengiyakan itu, namun Jiwon mengatakan pada Sang Jin untuk tidak khawatir, ia yakin mereka bisa selamat. Sang Jin hanya diam mencoba mempercayakan semuanya pada Jiwon. Jiwon mencoba mengintip di jendela.
Di dalam, seorang pria tengah tertidur duduk di kursinya. Sang Jin mengatakan, sudah ia bilang pasti ada orang. Jiwon memiliki ide untuk meringkusnya karena dia hanya sendirian. Lagi pula mereka di sini hanya singgah sementara. Jiwon berniat mencari tempat bersembunyi Dewa Geraham dulu. Ia juga mau mencari sesuatu. Sang Jin mengiyakan itu. Pria tua yang sedang tertidur lelap terganggu karena mendengar suara orang memanggilnya untuk bangun. Ia terkejut, menanyakan apa yang dilakukan dua orang di hadapannya. Jiwon dan Sang Jin memegang sebuah tongkat besi. Jiwon mengarahkannya pada pria tua itu. Ia mengatakan mereka tidak akan menyakiti paman jika paman bersikap tenang. Pria itu menangguk, menandakan ia akan bersikap tenang. Kita beralih ke tempat penelitian dan penyidik teknologi nasional. Dokter forensik menyimpulkan, sepertinya dia bukan mati, terpotong oleh senjata atau sejenisnya. Detektif Lim terkejut mendengar perkataannya barusan. Dari bekas yang ada, sepertinya dia terpotong oleh mesin berat, atau seperti bekas gigitan hewan. Detektif Lim terkejut mendengar kata hewan. Dokter mengiyakan itu, karena ada yang seperti itu. Hewan predator, seperti kuda Nil, singa, harimau, atau buaya. Detektif Lim bertanya-tanya apa benar ini perbuatan hewan predator.